Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek saya, analisis sentimen mengenai hashtag kabur aja dulu yang sedang booming belakangan kali ini. Nah, kita tuh pengen mengetahui gimana sih tanggapan masyarakat terhadap hashtag kabur aja dulu di Indonesia ini. Nah, pada program ini saya akan melakukan analisis sentimen. Yang pertama ada tahapan crawling data. Nah, ini adalah hasil crawling data saya menggunakan library Tweet Harvest, yang dimana library Tweet Harvest ini menggunakan uh, token API untuk mengakses Twitter kita. Nah, dan cara kerja Tweet Harvest ini sendiri itu mengambil tweet-tweet terbaru gitu. Nah, jumlah data atau limit dari Tweet Harvest ini yang saya gunakan itu limit datanya 2000. Nah, jadi pada crawling data saya ini menggunakan sebanyak, atau pada tahapan sentimen ini saya menggunakan data sebanyak 4859. Nah, cuman pada tahap crawling di sini saya menggunakan 3 tahap gitu. Jadi pada tahap yang pertama saya menggunakan kata kunci tertentu, yang kedua menggunakan kata kunci lain, dan ketiga dan seterusnya. Nah, ini ada hasil crawling saya. Nah, ini jumlah datanya, jumlah data tersimpannya ada 2016. Ini untuk tahap crawling terakhir saya. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan klasifikasi menggunakan algoritma machine learning gitu. Machine learning dari tahapan pre-processing, labeling, dan modelnya menggunakan machine learning. Nah, yang pertama di sini saya melakukan import data, mengimpor data yang sudah saya crawling tadi menggunakan Tweet Harvest. Nah, di sini kan terdapat beberapa kolom, cuman di sini saya hanya mengambil kolom full text atau ulasan tweet-tweetnya saja gitu yang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini saya proses penghapusan data duplikat. Dari jumlah data keseluruhan itu ada sebanyak 6426. Setelah dilakukan proses hapus data duplikat atau drop duplicate, itu jumlah datanya jadi 4859. Nah, selanjutnya di sini saya mengambilkan workload dan frekuensi kata sebelum preprocessing. Nah, ini adalah workload sebelum preprocessing, masih banyak kata dan, gak, ya, yang, karena belum melalui tahap preprocessing. Nah, ini juga visualisasi frekuensi kata. Nah, ini kata-kata yang sering muncul ini belum optimal karena belum melalui tahap preprocessing. Nah, oleh karena itu kita lakukan tahap preprocessing. Yang pertama, dalam tahapan pre-processing data ini saya melakukan cleaning atau pembersihan teks, yang dimana saya menghapus emoji seperti emoticon, simbol, dan yang lain-lain. Selanjutnya saya menghapus fungsi angka, menghapus semua angka, menghapus semua simbol gitu. Nah, ini jumlah hasil sampel dari proses cleaning, yang dimana ini masih terdapat hashtag. Setelah melalui tahap cleaning, hashtag tersebut dihapuskan, seperti tanda pagar ini juga itu dihapuskan. Nah, selanjutnya saya melakukan tahap case folding atau lower case, mengubah kata-kata kapital atau huruf besar itu menjadi seluruh kata kecil itu, untuk disamaratakan semua teks menjadi huruf kecil. Nah, ini contohnya, yang tadinya ada huruf kapital diubah menjadi huruf kecil semua. Nah, selanjutnya proses normalisasi, mengubah kata tidak baku ke baku. Nah, pasti dalam sebuah tweet itu terdapat kata-kata singkatan atau kata-kata tidak baku. Makanya di sini saya melakukan proses normalisasi untuk menghasilkan sebuah teks yang siap untuk dianalisis lebih baik selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan kamus slang atau kamus kata tidak baku. Nah, ini. Nah, ini contoh kata tidak bakunya.
seperti wow, nah akan diubah jadi wow. Terus mat jadi selamat. Terus keberapa seperti kata singkatan diubah menjadi keberapa. Nah itu adalah fungsi dari si normalisasi. Nah contohnya ini nih, PD pada kan, ini pada lalu diubah jadi pada. Nah itu proses normalisasi. Selanjutnya proses tokenize, memecah kata kalimat menjadi kata-kata, memecah kalimat menjadi kata-kata. Nah ini kan jumlah hasil dari normalisasi tadi. Nah, lalu di token atau dipecah menjadi kata-kata atau unit-unit kecil. Nah selanjutnya proses stop word removal, menghapus kata tidak penting seperti kata yang di dan itu dihapus dalam proses stop word removal. Nah, contohnya di ini nih, dihapuskan. Selanjutnya proses stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya atau menghapus sebuah kata imbuhan dalam sebuah teks gitu. Itu adalah proses stemming. Nah, contohnya ini nih. Mencari diubah menjadi cari karena terdapat kata imbuhan men. Nah, diubah menjadi cari. Nah, itu adalah proses stemming. Nah, selanjutnya di sini saya juga melakukan proses penghapusan data bernilai kosong setelah tahapan preprocessing. Nah, kira-kira setelah tahapan preprocessing itu terdapat kata bernilai kosong atau tidak. Nah, di sini saya mengecek atau menghapus data drop. Nah, dari jumlah data keseluruhan itu tidak terdapat jumlah data kosong dari hasil preprocessingnya. Nah, ini ada hasil preprocessingnya. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan workload dan frekuensi kata setelah preprocessing gitu. Nah, ini seperti kata-kata dan yang di itu tadi sudah dihapuskan dan bisa dibandingkan dengan workload sebelumnya. Jadi workload setelah preprocessing ini lebih bagus dan lebih baik gitu. Jika teman-teman ada kata-kata yang masih muncul seperti dan atau kata-kata singkatan yang nggak pengen dimunculin di workload, nah teman-teman bisa set stop word di sini nih. Nah, nanti kata-kata yang nggak mau muncul dalam workload ini bisa di custom. Nah ini frekuensi katanya setelah tahapan preprocessing, kata-katanya lebih bagus. Ada kabur aja dulu, Indonesia gelap, Indonesia negara, tren kerja orang, negeri viral banget. Nah jadi jumlah atau kata yang sering dibahas dalam tweet itu adalah kabur aja dulu sesuai dengan topik utamanya, yaitu sebesar 4.924. Nah setelah tahapan preprocessing, lalu datanya disimpan berbentuk Excel. Yang selanjutnya di sini saya melakukan pelabelan menggunakan lexicobase atau pelabelan berbasis kamus positif dan negatif. Nah, untuk kamus leksikon positif dan negatif sendiri ini saya mengambil dari kitabnya Mas Al-Fajri 91. Nah, teman-teman yang membutuhkan bisa datang ke YouTube-nya Mas Fajri 91. Nah, di sini juga dihitung berdasarkan sentimen skor. Jika sentimen skor lebih dari 0, maka sentimen yang dihasilkan adalah positif. Jika sentimen skor kurang dari 0, maka sentimen yang dihasilkan adalah negatif. Tidak ada keduanya, sentimen itu dianggap netral. Nah, ini proses pelabelan yang dimana dari hasil dari preprocessing tadi yang diambil aja adalah hasil terakhir dari stemming data lalu di labeling. Nah ini adalah hasil labelingnya, terdapat juga sentimen skornya. Lalu kita plot atau kita visualisasikan jumlah analis sentimen berdasarkan kelas sentimennya. Di sini saya menggunakan 3 kelas, netral, negatif, dan positif. Di mana jumlah data tertinggi itu di netral, selanjutnya ada negatif dan positif. Nah, terus di sini juga menampilkan workload label positif, negatif, dan netral berdasarkan masing-masing labelnya. Nah, di sini ada label positif, terus ada label negatif, yang terakhir adalah workload netral. Nah, ini adalah workload netral.
Nah, selanjutnya di sini mulai tahap modeling. Yang pertama yaitu import data berdasarkan hasil data labeling tadi. Nah, jadi data labelingnya disimpan, lalu diimport kembali. Nah, ini jumlah data labelnya, kita cek ulang. Selanjutnya kita lakukan fitur extraction TF-IDF. Nah, ini hasil dari fitur extraction-nya. Nah, ini ada top 20 term by total TF-IDF score. Nah, ini adalah bentuk dokumen-dokumen yang lainnya dari hasil TF-IDF. Nah, selanjutnya di sini saya klasifikasikan. Saya menggunakan dua tahapan klasifikasi, sebelum smooth dan sesudah smooth. Gitu. Nah, ini juga bisa disesuaikan teman-teman, bisa menggunakan smooth dan tidak. Di sini saya pengen membandingkan klasifikasi sebelum dan sesudah smooth. Nah, di sini saya menggunakan algoritma ini ya, ada logistic regression, decision tree, random forest, SVM, KNN, dan Navi bias. Nah, ini untuk hasil dari klasifikasinya logistic regression, dan ini ada heat map constraint metricnya, ada decision tree, terus constraint metric decision tree, dan seterusnya. Nah, ini udah jadi satu di sini. Nah, terus ada Navi bias, KNN, ada Navi bias, di sini sudah lengkap. Ada heat map, terus ada classification reportnya juga. Nah, terus dari hasil klasifikasi tadi, terus mana sih algoritma yang terbaik sebelum penerapan smooth gitu. Dan di sini saya membuatkan plot untuk mempermudah mengetahui akurasi mana yang paling tinggi sebelum penerapan smooth. Nah, pada hasil klasifikasi sebelum penerapan smooth menunjukkan bahwa algoritma logistic regression itu paling bagus dengan akurasi sebesar 78%. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada SVM. Dan algoritma paling rendah itu ada KNN. Nah, terus di sini saya melakukan smooth atau synthetic minority oversampling technique. Nah, ini jumlah data awalnya. Nah, lalu kita lakukan smooth. Smooth itu menyamaratakan data yang paling tinggi. Jadi, jumlah data positif dan negatif itu disamaratakan dengan kelas negatif. Nah, jadi kelas negatif positif itu sekarang berjumlah sama, yaitu 1963. Nah, ini jumlah data awalnya. Nah, ini jumlah data atau distribution after smooth-nya. Nah, selanjutnya kita klasifikasiin lagi nih jumlah data yang setelah smooth. Nah, ini jumlah data yang setelah smooth. Sama kita menggunakan algoritma logistic regression, decision tree, random forest, SVM, KNN, dan Navi bias. Nah, ini untuk classification reportnya dari seluruh metode atau algoritma. Dari classification report dan constraint metric heat map-nya. Nah, lalu kita visualisasikan lagi perbandingan akurasi dari kedua klasifikasi, yaitu sebelum smooth dan sesudah smooth. Nah, apakah kira-kira smooth ini meningkatkan sebuah akurasi atau tidak? Nah, kita lihat dari visualisasi perbandingan before dan after smooth berikut. Nah, ini hasil classification report dari masing-masing algoritma. Nah, cuman untuk mempermudah, kita buatkan lagi plot atau visualisasi. Nah, bisa kita lihat untuk warna biru ini before smooth dan yang warna pink ini adalah after smooth atau setelah smooth dan biru sebelum smooth. Kalau bisa kita lihat sebelum penerapan smooth ini jumlah hasil akurasinya yang tertinggi itu dipegang oleh logistic regression. Nah, setelah smooth di sini smooth membuktikan bahwa smooth itu berhasil meningkatkan sebuah akurasi analisis sentimen dan menyeimbangkan masing-masing kelas. Nah, bisa dilihat hasil klasifikasi smooth itu meningkat. Nah, jadi algoritma terbaik dalam analisis sentimen ini yaitu dipegang oleh
logistic regression sebelum dan sesudah smooth. Itu cukup baik. Selanjutnya dipegang oleh SPM. Nah, mungkin begitu aja teman-teman penjelasan program analisis sentimen mengenai topik kabur aja dulu. Jika teman-teman membutuhkan source code atau program analisis sentimen ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau kolom komentar. Sekian, terima kasih.